Selamat malam, saudaraku. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam segala keadaan kehidupan kita, mari kita tetap hidup di dalam kebenaran, melakukan dan mengatakan kehendak Tuhan, agar kehidupan kita diberkati Tuhan dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, mari kita mengakhiri perjalanan kehidupan kita, atau sebelum kita beristirahat, mari kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami baca malam hari ini membuat kami mampu melakukan firman Tuhan, mentaati dan mengatakan kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh dibimbing, dikuatkan, dan diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Bilangan 23 ayat 12. Tetapi ia menjawab, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Raja Moab merasa terancam oleh kedatangan bangsa Israel, oleh kekuatan bangsa Israel yang akan menyerang dirinya, maka ia memerintahkan Bileam, seorang tukang tenun, untuk mengutuki bangsa Israel. Dengan harapan ketika Bileam ini mengutuki bangsa Israel, maka bangsa Israel mendapatkan kecelakaan, mengalami bencana, dan mengalami hal-hal yang tidak bangsa Israel inginkan. Dan bangsa Israel mengurungkan niatnya untuk datang dan menyerang Raja Moab. Tetapi saudaraku, ketika Bileam mendatangi bangsa Israel, dan ketika Bileam melihat bahwa bangsa Israel merupakan sebuah bangsa yang taat kepada Tuhan, sebuah bangsa yang mengandalkan Tuhan pada waktu itu, sebuah bangsa yang setia beribadah kepada Tuhan, sebuah bangsa yang mempercayai Tuhan yang mempunyai kuasa yang luar biasa. Maka Bileam ketika mendatangi bangsa Israel, ia tidak mampu mengutuki bangsa Israel. Ia malah memberkati bangsa Israel. Mengapa, saudaraku? Bileam yang diminta untuk mengutuki bangsa Israel, tetapi berbalik memberkati bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena pada waktu itu Bileam digerakkan hatinya oleh Tuhan, supaya Bileam melakukan, supaya Bileam mengatakan segala sesuatu yang benar, melakukan dan mengatakan perintah-perintah Tuhan, melakukan dan mengatakan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Saudaraku, ketika Bileam tidak mengutuki bangsa Israel, Bileam melakukan kehendak Tuhan, maka Bileam menjadi berkat bagi bangsa Israel, dijadikan berkat bagi seluruh orang-orang Israel. Bangsa Israel tidak mengalami celaka, bangsa Israel tidak mengalami bencana, tetapi sebaliknya, bangsa Israel mengalami cinta kasih, bangsa Israel mengalami kekuatan, bangsa Israel mendapatkan yang terbaik di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu hal itu membuat Raja Moab, Balak, sangat heran. Dan ia marah dan bertanya kepada Bileam, aku kan menyuruh engkau mengutuki bangsa Israel, tetapi mengapa engkau memberkati bangsa Israel? Dengan tegas Bileam menjawab, bukankah aku harus berawas-awas
untuk melakukan kehendak Tuhan agar hidupku diberkati, maka aku memberkati bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkataan kita, perbuatan kita ini di satu sisi bisa membuat orang rugi, bisa membuat orang celaka, bisa membuat orang menderita, bisa membuat orang terkutuk. Tetapi di sisi lain, saudaraku, perkataan kita, perbuatan kita bisa menguatkan orang lain, bisa menasihati orang lain, bisa membuat orang lain tetap bersemangat, bisa menolong orang lain, bisa memberkati orang lain. Saudaraku, mari kita memakai perkataan kita, memakai perbuatan kita untuk senantiasa melakukan kehendak dan firman Tuhan, agar kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Kita senantiasa dibimbing, kita senantiasa dikuatkan, kita senantiasa dimampukan menjalani suka duka kehidupan kita, dan kita mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Dan melalui kehidupan kita pun, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, banyak orang lain yang mengalami cinta kasih Tuhan. Banyak orang-orang sekitar kita yang dikuatkan oleh Tuhan. Banyak orang-orang sekitar kita yang disemangati oleh perkataan dan perbuatan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga saudaraku, dalam segala keadaan kehidupan kita, mari kita senantiasa mengatakan dan melakukan kehendak Tuhan, agar kita diberkati Tuhan dan diberkat bagi banyak orang. Amin. Saudaraku, malam ini mari kita berdoa dan saling mendoakan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat, pendampingan, kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kami menjalani kehidupan kami selama 1 bulan di bulan Januari ini. Sungguh ya Tuhan, kami mampu bahagia, kami mampu berhasil karena kekuatan dan kuasa-Mu semata-mata. Tuhan, kami rindu biarlah Engkau jadikan kami berkat bagi banyak orang dengan ketaatan kami, perkataan dan perbuatan kami yang senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami rindu biarlah Tuhan memberkati kami sekeluarga dengan kebahagiaan, kerukunan, dan kecukupan. Kami juga berdoa Tuhan menyembuhkan, menguatkan, merawat dan melawat bagi yang sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan, bila Engkau melindungi semua orang, semua saudara kami dan kami dari segala bencana, agar kami mendapatkan dan mengalami yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami malam hari ini, istirahat kami malam hari ini ke dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita menjalani kehidupan kita dengan taat dan setia kepada kehendak Tuhan, agar kita mengalami berkat dan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.